Hai Hardworkers, kembali lagi bersama Rani Sutari di Pillow Talk. Seperti biasa hari Kamis dari jam 9 sampai 11 malam di Hardwork FM. Dan malam hari ini aku masih bersama kakak Zoya Amirin, seksolog klinis di Age Clinic ya. Dan pastinya kita masih membahas hal-hal yang katanya sih tabu dan intimate. Wow. Masih seputar seks, tapi kali ini sedikit berbeda. Oh by the way, aku juga pengen ngucapin terima kasih loh untuk Hotel Sultan yang udah minjemin kamarnya. Ini very intimate juga nih, yes, ya kan? Getting intimate because of Sultan. Thank you. Nah, di malam hari ini aku sebenarnya pengen ngobrolin hal yang bisa dibilang nih kayak, ini penting gak sih? Apa nggak penting gitu? Intimacy, ya kan? Biasanya intimacy ini adanya di kalimat-kalimat yang kesannya memang seksual gitu. I'm being intimate with someone. Itu selalu didefinisikan, oh berarti kamu having sex, sexual relationship with someone. Emang apa bedanya intimacy and sex? Apakah intimacy itu harus selalu melakukan sexual activity? Oh my god, I love your question as always. Ini akan menghapuskan kegalauan gue, akan memberikan kemerdekaan pada setiap orang untuk gak segitu takut ini. Jadi gini, kalau teori based ya, gitu ya. One of my favorite pasti kalau misalnya orang-orang yang pernah konseling sama gue hafal banget sama teori ini karena gue selalu membukanya dengan ini. Gue membukanya dengan Sternberg. Sternberg Trilogy of Love. Gitu ya. Itu penuh cinta sekali waktu belajar Psychology of Love. Sternberg itu punya 3 prinsip dalam sebuah relationship. Dia bilang bahwa relationship itu nggak pernah akan sempurna. Ya kan? Jadi kita nggak usah neurotik banget gitu kayaknya. Aku harus sempurna gitu ya. Kalau kata Yura Yunita juga, aku tak sempurna. Gak apa-apa, gak sempurna. Jadi dalam relationship itu justru bukan sempurna tapi lengkap. Nah, lengkap jika memenuhi 3 syarat menurut Sternberg. 1 gitu adalah komitmennya jelas. Kedua, intimacy. Ya, ketiga itu adalah passion. Ya, tentang seks, tentang gairah to passion. Jadi kalau kita ngomong intimacy, kalau menurut Sternberg, it's not about necessarily about sex. Kalau kita ngomong intimacy adalah tentang apakah saya dicintai. Itu adalah tentang bagaimana mencintai pasangan kita sebagaimana dia ingin dicintai. Bukan dengan cara kita ingin dicintai. Karena kan kita suka gini. Misalnya ya, makanya juga seingat aku sih kamu tuh pernah ngebahas love language sama Zola ya. Nah, itu bisa dicontek ya di situ ya. Jadi salah satu being intimate to someone artinya kamu menjadi dekat secara emosi. Karena kalau kita cuma ngomongin seks doang, ada orang bisa telanjang di depan pasangannya, ya kan? You being intimate with your spouse, dengan suamimu, dengan istrimu. Tapi apakah kamu being intimate dalam arti sebenarnya being passion gitu ya, menunjukkan gairah, menunjukkan seks. Tapi ketika kamu sedang telanjang untuk melakukan hubungan seksual, apakah hatimu terkoneksi? Apakah emotionally kamu benar-benar connected sama pasangan kamu? Karena kan ekspektasi kita tuh kadang berbeda. Tadi kan soalnya Zoya sempat bilang gimana caranya kita benar-benar merasa dicintai oleh pasangan kita sesuai dengan keinginan kita. Gitu kan ya? Jadi gini, bagaimana ya kita disayang sesuai dengan yang kita mau, sebagaimana juga pasangan merasa disayang sesuai dengan yang dia mau. Vice versa. Karena kita kan suka gini, misalnya saya itu ngerasa disayang kalau tiap mau pulang dia nanya mau dibawain apa. Mau martabak, mau strawberry smoothies gitu misalnya gitu. Nah, kita tuh seringkali juga melakukan hal yang sama. Padahal bahasa cintanya pasangan kita tuh beda. Jadi kita begini, yang aku bawain strawberry smoothies ya, misalnya dia sukanya vanilla gitu ya, aku bawain es frappuccino vanilla ya, oke, thank you. Tapi bahasa cintanya ini bukan itu, say. Dia love language-nya kalau misalnya sambil ngomong tuh disentuh tangannya, how was your day? Pulang kerja dipijetin kakinya. Kayak itu misalnya ya. Jadi itu adalah cara mencintai. Jadi benar-benar adalah tentang bagaimana orang ini merasa disayang. Dan intimacy it's not about sex. Seks itu dijatahnya passion. Jadi ternyata dari 3 pilar itu ternyata justru seks itu masuk ke passion. Tadi kan ada intimacy, passion, sama satu lagi tadi
Komitmen. Kalau komitmen itu ada 3 sebenarnya. Komitmen itu ada komitmen yang casual, semi casual, dan eksklusif. Nah, ini Harakers yang mana nih? Kayaknya sekarang akhir-akhir ini banyak yang I do not want a committal relationship. Banyak loh sekarang cowok-cowok yang merasa I'm emotionally unavailable. I think I just want non-committal relationship. Padahal itu semuanya komitmen. Oh gitu ya? Satu-satunya non-committal relationship adalah situationship. Oh, wow. Apakah Harakers? Dalam situationship, kenapa kita mau sebasin dulu? Dalam situationship itu akan sulit sekali yang namanya intimacy. Nggak jelas. Selalu bertanya, kita nih apa? Lu sebenarnya beneran suka sama sayang sama gue nggak sih? Kalau gue ngenalin ke orang, kita nih siapa? Are we just friends or friends with benefits? Kalau kayak gitu jelas gitu ya. Bahkan ya dalam komitmen tuh jelas. Komitmen casual adalah kita ini one night stand. Ya, selanjutnya adalah kita ini sex buddy aja, fubu gitu ya, fuck buddy, gue pasti gitu ya. Nah, yang ketiga adalah friends with benefit. Itu casual, itu komitmen casual ya. Jadi intinya memang sudah ada kesepakatan bersama, kita hanya bertemu untuk ihik-ihik saja gitu ya. Nah, gini, tingkat intimasinya selain seksnya gitu ya, kalau dia yang casual ini makin lama makin intimate. Karena kalau yang FBB kan dia temenan, hangout bareng, nongkrong bareng, tapi ada seksnya juga as a benefit. Tapi kalau misalnya si one night stand gitu ya, atau sex buddy tadi, dia lebih banyak seksnya, intimasinya tuh so-so. Makanya nggak bisa kayak misalnya gini, Ren, secara kita nih FWB ya, kamu jangan jatuh cinta sama aku ya, ya nggak bisa. Tapi kalau yang paling human gitu ya adalah Ren, kalau sampai lo jatuh cinta sama gue, kasih tahu ya gitu. Kalau gue juga punya rasa sama lo, kasih tahu, karena ya kita cuma bisa di sini gitu ya. Tapi bukan relationship. Ada yang semi casual tuh kayak misalnya open monogami, open marriage, open relationship. Oh my god, aku juga mendengar banyak sekali cerita akhir-akhir ini tentang ini gitu. I'm in a committal relationship but open. Waduh. Itu berarti semi, gitu ya, semi eksklusif atau semi casual. Ini adalah sebenarnya yang paling kompleks, Ran, gitu ya. Karena intimasinya ada, kehangatan cintanya ada, tapi dia merasa bahwa hangatan cinta itu nggak bisa hanya untuk satu orang. Tapi sebenarnya kita manusia mampu mencintai banyak orang pada waktu bersamaan. Cuma kita sanggupnya komitmen gimana? Cuma gini, ada orang yang mikir, aku nggak bisa setia sama satu orang. Jangan lo pikir open relationship atau open marriage, open monogami ini adalah sesuatu bentuk supaya mencegah lo dari selingkuh. Salah. Oh gitu ya? Iya. Bukannya itu justru malah membuka kesempatan mereka untuk kayak tetap bisa sama orang lain, tapi nggak dalam konteksnya nggak selingkuh dong? Karena kan selingkuh kan? Iya betul. Gini, orang selalu berpikir bahwa kayak begitu udah pasti akan menjauhkan dari perselingkuhan. Perselingkuhan itu kan karena keputusan buruk seseorang. Titik. Iya, betul. Artinya gini, kalau open relationship gini ya, apakah udah pasti nggak akan selingkuh? Belum tentu. Komitmen lu gimana? Namanya orang bisa main hati. Betul. Misalnya gini, lu nggak boleh pacaran ya kalau open relationship. Lu cuma boleh hore-hore aja, sekali 2 kali ketemu and that's it. Kok koneksinya kuat sekali sama dia, bolak-balik lagi. Jadi gini, kalau lu pikir dengan lu membuka pintu gerbang nggak akan ada orang loncat pagar, tetap ada, men. Betul juga ya. Pagar dibuka kan tetap mesti bayar tiket. Ada aja yang pengen gratisan, lompat pagar, say. Jadi jangan berpikir dengan open relationship pasti tidak akan selingkuh. Enggak. Open relationship itu artinya bahwa saya masih pengen punya kebebasan terkoneksi dengan orang lain secara casual, which is saya punya komitmen sendiri. Itu aja ya. Banyak orang yang memutuskan dari tadi cuma curhat di sosial media, Mas Zoya kayaknya saya mesti konseling deh. Iya, mendingan konseling aja, kita bahas boundaries, lagi-lagi boundaries, lagi-lagi konsent, lagi-lagi batasan. Betul. Supaya dua-duanya tidak ada yang merasa kok gue jadi side dish padahal harusnya gue makanan utama gitu. Dari main chick to side chick ya. Aduh, intimasinya gimana? Gimana memperlakukan? Kalau dua-duanya diperlakukan spesial, spesial gak usah sesuatu yang mahal, kayak misalnya aku kirimin makanan ini ya, kamu kan abis olahraga, aku kirim ini ya, kamu kan abis ini gitu, kayak aku kasih bunga soalnya kamu, I know you having a hard day.
Itu batasannya selingkuh nggak? Nah, kayak gitu dia loh. Tuh gimana ya, soalnya open relationship biar kayak ya udah deh nggak apa-apa lo seeing other people, tapi yang penting lo balik ke rumahnya ke gue lah. Kalau dia di luar malah jatuh cinta sama yang lain bablas gitu kan, masih itu kita nggak tahu batasnya di mana gitu. Terus itu yang ketiga itu adalah si eksklusif itu adalah monogami, poligami dan poliamori. Oh, itu malah termasuk eksklusif. What? Poliamori itu sebenarnya yang bener adalah mempersiapkan orang untuk menikah. Memang sih, bahkan di Amerika Serikat sana ini sangat-sangat tidak common, betul. Karena pernikahan sendiri meskipun heteroseksual, monogami buat saya satu ya, nggak pernah boleh mengasumsikan. Kalau kita menikah, kita harus monogami. Lu harus setia sama gue setia sama lu. Kasih tahu gimana caranya supaya setia, karena konsep setia itu beda. Nggak bisa gue bilang gini, gue nikah sama Rani gitu ya, terus gue bilang kan apa aja yang lu nggak mau gue bikin, lu jangan bikin. Nggak bisa karena kan beda gini. Ya buat dia kalau gue ketemu mantan gue nggak apa-apa, tapi buat gue kalau dia ketemu mantannya gue emosi. Ngerti nggak? Kayak gitu harus dibahas. Batasannya apa sih yang nggak selingkuh. Nah, intimacy itu, nah kenapa 3 hal ini mesti gue bahas, karena gini, bisa jadi nih ada orang, gue tutup dulu ya intimasinya ya. Orangnya artinya komitmennya setia nih, jelas nih komitmennya, casual, eksklusif apa gitu. Terus seksnya enak banget, tapi nggak ada intimasi, kayak gimana tuh rasanya? Wow. Akan berasa kayak cuma dipakai doang. Iya, jadi objek ya. Exactly. Itulah bedanya. Terus kalau misalnya nih ya, kita tutup nih, dia orangnya nggak setia, tapi seksnya enak dan merasa disayang, mau nggak? Nggak lengkap juga kayaknya, rasanya ada yang karena ada orang yang begini, wah pasti kalau misalnya dia selingkuh seksnya nggak enak kali, nyalain aja pasangannya, padahal kan yang salah yang selingkuh dong, gitu kan ya, yang salahnya lebih besar, bukan nggak ada salah yang sama sekali sih gitu. Jadi itu ditutup. Nah sekarang kalau kita tutup, dia saling sayang, sangat cinta, setia juga, tapi seksnya nggak enak. Nah jadi intimasi itu adalah tentang bagaimana saya memastikan pasangan saya merasa dicintai oleh saya. Ya, intimasi itu adalah tentang saya harus memastikan bahwa saya layak disayang. Saya butuh disayang dengan waktu kamu, saya butuh disayang dengan sentuhan kamu, saya butuh disayang dengan pujian kamu, saya butuh disayang seperti itu. Dan kamu juga harus memastikan, lo nggak boleh kayak, saya tuh butuh waktu kamu, saya tuh butuh ini nih. Kebutuhannya dia apa? Iya. Gitu. Apa kebutuhannya dia yang kamu penuhi? Gitu. Jadi harus ada lagi-lagi consent and boundaries sebenarnya. Ini balik-balik lagi ya, dari awal udah harus dipetakan dengan jelas dulu lah, ibaratnya begitu ya. Jangan sampai passion, komitmen dan juga intimacy ini malah nggak terkoneksi. Jadi sebenarnya ideally, secara ideal, secara komitmen jelas, secara passion atau seksnya juga mungkin seirama gitu ya, sefrekuensi, terus juga secara intimacy terkomunikasikan dengan baik juga gitu ya. Wow, apakah Hadamkers mengalami tantangan? Bisa konsul sama Kakak Hazo ya. Tapi aku pengen nanya nih, sebenarnya kan yang namanya intimacy ya kan, itu kan kayak menurut aku any kind of relationship, it takes hard work gitu kan. Betul kan? Tapi yang aku pengen tanya adalah ketika relationshipnya ini biasanya sudah long term, sudah berpasangan cukup lama. Biasanya kan ada yang bilang, aduh gue tuh jadi ujung-ujungnya selingkuh gara-gara gue tuh udah gak bisa intimate lagi sama pasangan gue. Nah lo itu gimana tuh? Ada yang suka bilang kayak, ya gimana ya gue selingkuh soalnya suami gue atau istri gue udah gak perhatian kayak zaman awal-awal nikah sih, udah gak mau masakin gue, udah gak mau mijetin gue. Nah gimana tuh? Ini kan susah-susah gampang ya, karena gini, sekali lagi kan itu semuanya bisa dicari, bisa diminta sama pasangan kita kan. Cuma yang kadang-kadang kita lupa nih, yang lebih sering adalah gini, tapi kalau misalnya ini susah nih berkomunikasi, susah nih begini, ketika kita juga mencobanya dengan orang lain, ya of course lah kita jadi lebih susah lagi, ya kan, mencoba mencari jawabannya lewat orang lain. Tapi gini, kalau memang pasangan susah, kenapa sih nggak diajak konseling? Iya ya, sebenarnya kalau emang segitu berharganya pernikahan lo, seriously, gitu, please gitu ya, lu cari cara dong gitu untuk bisa gimana cepat terkoneksi lagi. Karena gini, ada banyak orang ngandelin seks doang. Misalnya kayak gini, ya kan, betul, hubungan kita udah mulai retak nih, kita banyak-banyakin seksnya.
Biar kalau perlu biar tambah anak gitu kan, suka-suka gitu kan. Iya, bahkan tambah anak supaya jadi pengikat. Terus nanti yang kayak begitu gitu nih misalnya amit-amit. Ini bukannya nuduh, sekali lagi yang gue dimarahin hard rockers lagi. Bukannya nuduh, tapi ada yang sampai begini. Coba tuh telepon mamamu, telepon tuh papamu tuh, nyuruh anaknya. Karena dianya udah merasa mati gaya. Gue udah nggak ada intimacy, gue udah nggak ada ini, gue pakai manfaatin anak aja nih untuk nelfon bapaknya, nelfon ibunya. Ya. Nggak fair dong, please jangan melakukan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika kita mau bicara tentang connection gitu ya, sebenarnya adalah pernah nggak misalnya bilang gini, aku seneng deh, aku ngerasa disayang waktu minggu lalu kamu masih mau bukain aku pintu. Aku tuh ngerasa dihargai waktu kamu ajak diskusi. Aku ngerasa dihargai waktu kamu muji aku depan teman-teman kamu, depan orang tua kamu, gitu ya. Aku tuh ngerasa disayang banget waktu lagi di depan orang tua kamu, aku lagi sedih, kamu meluk aku. Itu adalah the real intimacy. Oh, wow. Did you ever showing it to your partner? Jadi ketika misalnya sebelum lo ngomong soal, iya gue kayak begini soalnya gue selingkuh. Bahkan ya ada orang yang gini, yang kayak tadi gue bilang, ya komitmennya gue tutup. Seksnya enak banget, itu kan ya. Disayang juga, kok bisa selingkuh juga? Karena apa? Karena gini kan, menurut Esther Perel ya, di bukunya tentang understanding infidelity ya, dia selalu bilang bahwa seseorang tuh ketika dia berselingkuh, baik laki-laki atau perempuan juga adalah kepengen cari orang yang berbeda aja. Kalau ini adalah wanita karir, dia akan selingkuh sama yang bukan wanita karir. Kalau ini adalah ibu rumah tangga, dia akan selingkuh sama yang wanita karir. Ada aja. Iya, ada aja jalan untuk mencari pasangan lain. Karena aku pengen yang beda aja. Lu mau gimana jawabnya? Waduh. So, ya kita boleh ngaca, kita boleh ini, tapi please don't be too hard on yourself gitu ya. Cari tahu dulu sebenarnya apa sih kekurangannya sampai lu harus selingkuh. Tapi nggak bisa necessarily bilang karena ya gua kurang disayang, gua gini. Kalau udah diomongin juga nggak bisa juga, ya oke lah gitu ya. Lu mendingan divorce gitu kan ya. Jadi jangan lupa bahwa kalau misalnya orang yang saling sayang pun bisa belum tentu seksnya enak. Nah, ini baru aku mau nanya gitu, soalnya kan mau berpasangan lama atau baru sebentar, tapi kan yang namanya seks bisa dibilang itu on and off. Iya gitu, dan juga bisa menjadi menjadi perekat juga dalam sebuah relationship. Tapi emang semuanya tuh hubungan relationship yang di depan happy terus pasti seksnya tuh enak gitu, atau gimana sih? Oh, I love this question. Jadi gini, sebenarnya seks itu adalah madu, bukan perekat. Madu. Oke. Jadi seks itu adalah pemanis. Kalau dia ada, lu happy aja. Tapi kalau relationshipnya udah rusak, lu tambah-tambahin seks, belum tentu langsung happy kan. Nah, tuh. Kalau misalnya dia nggak ngerasa disayang, dia cuma akan merasa aduh gue cuma kayak dipakai doang nih pasangan gue, iya aja deh, gitu ya. Dia maunya begini udah gue ikut aja karena nggak ada intimasinya, ya kan nggak rasa sayangnya. Nah, jangan jadikan seks itu perekat supaya, nah kan nih yang suka mereka yang sok-sok ngomongin seks tapi bukan ahlinya, gue sebel banget ya Ran. Sekalian curhat ya hard rockers, maafkan gitu ya. Kalau mereka bilang gini, ini adalah parfum atau apalah gitu ya, kalung atau apa, ada yang jualan gitu ya. Oh, aku tahu nih maksudnya, parfum untuk meningkatkan gairah seksual supaya suamimu tidak diambil orang, supaya suamimu nggak kemana-mana. Nggak ada orang yang bisa diambil sama orang lain kecuali dia mau, please deh gitu. Dan nggak bisa dengan cara begitu terus ini supaya seksnya banyak, ini adalah anti selingkuh supaya pasanganmu tidak kemana-mana. Hello, apa kabar dengan intimasi? Steinberg bisa pingsan kalau tahu orang-orang kayak begini. Yuk kita jalin intimasinya, bahwa gue memastikan pasangan gue itu tahu nggak ya gue sayang sama dia. Ya karena ada orang yang wah dia tuh udah paling hebat buat gue, udah paling oke gini, tapi kok dia nggak ngerasa disayangnya sama gue. Terus udah gitu kita tuh selalu seksnya oke loh, kita selalu ini loh, kok dia nggak happy ya? Karena persepsinya juga mungkin beda ya, ada ekspektasi yang mungkin tidak terpenuhi dari pasangan karena intimasinya tadi kurang gitu loh ya. Hati-hati ya Ran dengan ini juga buat hard rockers ya, hati-hati dengan yang namanya sexual blueprint. Apa tuh?
Jadi kalau semakin banyak bagi kamu-kamu yang berpengalaman in the field ya, ngerasa ya kan gue udah pernah hubungan seks sebelumnya. Nah ada orang-orang yang stuck dengan sexual blueprintnya. Kalau tipe cewek kayak Ranisu nih gitu, yang independent, yang begini, gue akan treatnya begini. Hey, tanya dulu dia mau diapain. Oh, I see. Caranya dia ingin disayang, meskipun dia sama-sama perempuan independen kan beda ya. Betul. Kalau dia nih adalah kayaknya orangnya terima, perempuan yang terima gini-gini, tahu-tahu si perempuan, lo kok kamu nggak happy? Kan harusnya ketika aku giniin, aku kasih begini, aku begini, kamu harus happy. Kata siapa? Ya semua cewek-cewek yang sebelum kamu begini, semua cowok-cowok sebelum kamu begini. It's not an intimacy, Bukan ya, karena dia pikir itu udah ada template, blueprint. Udahlah pokoknya kalau cewek independen. You know what I mean, right? Paham. Oh ya, berarti memang intimacy ini salah satu dasarnya adalah memang tetap harus ada komunikasi yang jelas gitu. Karena kan ekspektasi lu beda, persepsi lu juga beda ya kan. Gua ngerasa udah disayang gitu, gua ngerasa belum disayang tapi dia ngerasanya udah menyayangi. Nah, itu yang dibilang sama Barry McCarthy juga ya, tentang sexploration. Apa nih sexploration? Sexploration atau sex exploration, dia bilang itu manusia tuh sangat-sangat dinamik. Tidak bisa ada satu template untuk semua perempuan atau semua laki-laki. Ya setiap perempuan itu unik gitu ya, caranya dia menilai sesuatu, mencintai sesuatu, dicintai, dan caranya dia mempersepsi tubuhnya dia. Ekspresi seksualnya seperti yang kita bilang di episode lalu gitu. It's so different and unique and very personal. Iya. Jadi, stop jadi peramal, hard rockers. Tanya. Mending tanya langsung ya. Kamu mau diapain ya? What you like gitu ya. Itu akan mempermudah kamu daripada gini. Betul. Biasanya cewek-cewek kalau gini mau, cowok-cowok kalau gini oke aja, kamu yang aneh. Wow. Itu bukan intimasi, itu egois namanya. Sangat-sangat susah kita bisa jatuh cinta kepada orang. Ini kan benar-benar tentang jatuh cinta, tapi juga tentang yang paling banyak sih intimasi adalah tentang grow in love. Iya kan? True. Gimana sih rasanya? Karena gini, kalau di atas ranjang, ukurannya tuh apa sih? Pleasure is the measure, right? Pleasure is the measure. Ukurannya tuh adalah kenikmatan. Iya. Jadi nggak bisa lu, aku mau pakai gaya ini, gue mau koprol ini begini, ini mau kayak begini, nggak bisa gitu. Itu saking keponya ya. Aduh, gue tuh parah banget deh. S2 tesis gue adalah tentang apa sih yang dipikirin tentang konsep nih ya. Gue pengen tahu apa sih yang dipikirin laki-laki sama perempuan ketika dia akan berhubungan seks. Ekspektasinya apa gitu ya? Expectationnya apa sih gitu. Apalagi mereka-mereka yang suka expectation, suka pada chaotic tuh, hancur tuh kalau misalnya suka nonton film porno kan ya. Makanya please stop pornography ya. Nah terus gue kan pengen tahu apa sih yang dipikirin laki-laki sama perempuan. Ternyata expectation tuh chaotic banget. Laki-laki tuh selalu berpikir seperti dia tuh pengen show off, pengen ngasih lihat dia tuh siapa. Jadi ketika dia akan bercinta dengan perempuan yang baru atau misalnya untuk pertama kalinya, dia akan gue mau kasih gaya apa ya, kungfu panda, that's it gitu Kayang. ya, elang terbang gitu ya, kayang. Gue pengen show off bahwa gue nih jago banget seksual. Itu karena budaya patriarki juga yang salah. I see. Ya kan, karena bahwa semua cowok harus tahu tentang seks. Jadi seolah-olah kalau cowok nggak tahu, nggak ini, makanya banyak cowok-cowok yang masih para remaja yang masih muda itu berhubungan seks pertama kali nih, menurut research dari ini ya Bappenas, hubungan seks pertama dilakukan oleh anak umur 15-an tahun dengan pekerja seks. Oh my god, really? Karena mereka jadi ke pekerja seks bimbel, say. Oh my god. Ajarin aku dong, gini les dong. Les privat ya. Kadang-kadang tuh sampai kesel-kesel. Les alat privat lebih tepatnya. Gitu. Itu 15 tahunan karena budaya patriarki. Jadi salah budaya patriarki kalau sampai kayak gitu. Jadi yang bisa memuaskan itu bukan cuma laki-laki, kita dua-duanya harus explore bareng-bareng seperti Barry McCarthy bilang, karena ini kompleks, nggak ada satu template. We have to learn supaya dua-duanya ngerasa disayang di atas ranjang, merasa nikmat. Nikmat itu nggak necessarily orgasm. Iya. Makin banyak seks orang tetap bisa selingkuh tuh. Aduh. Ya, madunya itu adalah gitu ya. Kalau seks itu aku mau nikmatin sama kamu, aku mau making love, bukan cuma having sex.
Aku mau bercinta, bukan cuma bersenggama. Nah, itu bedanya kalau ada intimacy. Iya. It take love to make love kan. Tuh, dengan adanya intimacy, lu benar-benar ngerasa bukan cuma having sex, tapi benar-benar making love. Tapi pertanyaannya Zoya, kita kan manusia biasa ya, penuh dengan dosa gitu kan. Yang namanya intimacy atau being intimate gitu, kadang-kadang kita juga ada waktunya, nggak setiap saat nggak sih kita bisa being intimate, ya nggak sih? Nah itu gimana gitu, karena kadang-kadang aduh gue kayaknya lagi nggak pengen dipegang deh sama dia. Give yourself a break. Jadi gini ya, please jangan pernah pakai alasan-alasan kayak gue lagi capek. Lo bisa lagi nggak capek, lo lagi nggak sibuk, lagi nggak hektik, lo nggak pengen seks doang boleh lo. Ini ya, ketika lo sedang ingin menolak seks, jangan pernah menolak cinta. Wow. Ya, caranya gini. Soalnya kan banyak orang yang memikirkan seks sama dengan cinta. Iya, jadi kalau ditolak seksnya dia pikir lu udah gak cinta sama gue gitu. That's true. Ini bukan nyindir ya, hard rockers ya, maaf ya. Tapi ini bener-bener scientific banget yang dibilang sama Rani. Oh gitu ya. It's scientific. Oke. Jadi ketika kita lagi nggak kepengen, kita bilang ini yang aku nggak tahu kenapa. Being honest supaya kita juga nggak fake yang orgasm, oke, ladies, ada amin, ya. Jadi kita bilang sama pasangan kita, jangan juga pakai balsam. Aduh yang aku lagi sakit. Pakai balsam, pakai koyo di mana-mana gitu. Pura-pura pegel, pura-pura sakit. Aduh jangan segitu amat dong, namanya relationship. Kalau emang lo sayang dan dia juga sayang, dia juga nggak mau kali. Ya udah deh yang seks aja gitu. Satu pas lagi udah mau dipenetrasi terus mukanya mengenyit. Nggak ada laki-laki yang tiba-tiba jadi nafsu juga kan. Nggak enjoy juga. Itu juga banyak laki-laki yang curhat sama gue di sosmed gitu ya, Mbak Zoya, kenapa sih nih istri aku kayak gedebong pisang atau kayak ikan mati, geleper udah. Karena tidak ada intimacy, say. Iya. Lu membuat dia merasa disayang nggak, atau lu membuat dia kejar tayang doang? Yang sekarang yang dinas banget, yuk sekarang yuk ML-nya yuk. Lu rangsang dulu dia nggak? Lu pernah muji-muji dia nggak? Did you hug her when you really want to hug her? Atau ketika apakah kamu mencium dia juga di setiap waktu, atau cuma lu cium dia pas lu lagi mau ML doang? Nah, harusnya kan yang namanya intimacy itu di-build ya, ibaratnya kayak trust aja, ibaratnya kayak kepercayaan, it's earned juga gitu kan, you have to earn it as well gitu ya. Iya, jadi kalau lu boleh banget kalau lagi nggak kepengen, nah pada saat itu gimana caranya lu menolak seks tanpa menolak cinta adalah dengan bilang, yang aku nggak tahu kenapa aku nggak, I don't know, I'm not in the mood. Supaya dia tahu bahwa it's not about them. Ya, ini bukan tentang suaminya, bukan tentang istrinya, tentang gue nih, gitu ya. Tapi ya, I will figure it out. Because we have to responsible of our own feelings, right? Betul. And then nanti kalau aku nafsu, aku inisiatif. Jadi I will figure it out, gitu ya. Tunggu aku ya, sabar ya, gitu. Ya, nanti begitu aku mau, aku yang akan inisiatif. Oke. Gitu. Tapi lu juga mesti bertanggung jawab gitu. You are responsible feeling turn on to your partner. Ya, figure it out. Mungkin lu udah istirahat, lu udah me time, lu udah ini, and you being intimate, lu harus selalu bisa cuddling, bisa apa, nah supaya lu bisa having sex dan making love kapan aja lu mau, tidak pernah boleh putus yang namanya intimacy. Be flirtatious to each other. Bukan ngomong jorok, ngomong seksi ya. Kayak tebak aku lagi pakai bra warna apa hari ini. Kamu tuh ya yang waktu hari yang berapa, yang minggu lalu, bulan lalu ya, waktu kamu pulang terus kamu giniin aku, oh my god kamu tuh jantan sekali ya. Gitu-gitu loh. Aku tuh suka banget deh kalau misalnya kamu pakai kaos putih, atau kalau kamu pakai I don't know apa lah. Jangan peres, yang jujur, flirting, itu intimasinya kebangun. Anggap aja intimasi itu adalah emotional investment lo. Penting ya. Jadi kayak lo memupuk biar hubungan lo tuh terus berkembang gitu, berbuah. Karena memang lo udah pupuk, lo tetap flirty sama pasangan, tetap mencintai dia sebagaimana dia ingin dicintai. Gitu ya. Nyium, bukan cuma kalau lagi mau seks doang. Itu akan bikin lo juga lebih mudah, sehingga termasuk nih yang paling penting adalah ketika lo mau berbagi fantasi seksual. Orang-orang yang gak intimate, ya, ini ada tanda orang yang nggak intimate, dia kalau lu intimate sama pasangan lo, lu sanggup menatap mata pasangan lo selama at least 1 menit tanpa berasa pengen ngegebukin dia.
Dicoba malam ini Harokers di rumah sebelum bobo sambil pillow talk. Bener-bener pillow talk itu berguna. Bener ya kan, sambil menatap mukanya. Jangan ngomong apa-apa, jangan cengengesan. Lo lihat deh, apa yang lo rasain waktu natap dia. Lo merasakan perjuangan sama-sama gitu, mungkin bakal lo nangis, it's a good sign gitu ya. Tapi kalau lo ngerasa kan tabok banget nih istri gue nih, udah anak banget lagi gue emang, enak banget nih sama dia nih, nggak bisa ganti mukanya gitu. Hey, cepet pergi konseling ya. Aduh, gue tapi jadi penasaran deh. Tapi kalau orang yang tadi nih udah mencoba melakukan berbagai cara untuk be intimate dan juga membangun intimacy, tapi juga kok kayaknya, aduh gue tetap enak deh kayaknya sama dia gitu. Terus gimana dong? Mungkin yang nggak jodoh. Ya Tuhan. Haroker jangan bersedih hati ya habis ini. Bosan bukan berarti tanda nggak jodoh ya. Tapi kalau misalnya seperti yang Rani bilang, lu udah nyoba, lu udah pergi konseling gitu, you build intimacy gitu ya, and some stuff is really hard. Jadi perceraian itu nggak selalu tentang kegagalan. Betul. Sometimes it's necessary gitu bahwa ya perjalanan lu sampai di sini. Perceraian itu menjadi sebuah kegagalan ketika lu belum mencoba sekuat tenaga lu, ya lu tidak mencoba berdua pada waktu yang sama. Karena kadang-kadang kalau konseling tuh yang satu ya udah deh kita coba aja, yang satu iya oke dah, begitu yang satu udah semangat nyoba, yang satu udah patah arang, udah capek gue nungguin dia nyoba melulu. Nah kalau tidak mencoba pada waktu yang bersamaan juga susah Ran. Gue juga mau nolong juga susah. Wow, jadi ternyata memang ada kasus kayak gitu ya. Maksudnya salah satu memang sudah kind of fall out of love atau the intimacy itself, dan akhirnya susah tuh kayak dipupuk kembali untuk menuju ke intimacy and love gitu ya. Mungkin ini adalah cara yang paling singkat ya, bantuan gitu buat mereka yang lagi memikirkan, do I have to stay, do I have to leave, apalagi kalau punya anak. Ya kan orang suka bilang gini kan, susah Mbak Zoya kalau lu misalnya mikirin gimana caranya supaya nggak mikirin anak, ya nggak mungkin lah, anak will put into equation. Oke gini deh, ya kalau lu nggak kepengen cerai demi anak-anak, lo sedang mengajarkan, ini pelajaran intimasi juga, lo sedang mengajarkan cinta yang kayak apa sih sama anak lo. Oh, that's true. Jadi si anak melihat bahwa orang tua atau pasangan bercinta, kasih sayang itu ternyata sebenarnya bisa jadi fake gitu ya. Dan anaknya besarnya bisa kayak punya pikiran it's okay to have fake love. Oh my god, ngeri ya. Creepy, right? Iya. Kayak misalnya mungkin kalau dia anak cewek, dia akan ngelihat, oh kalau misalnya gitu ya, kebetulan adalah ibu gue berjuang terus, bapak gue bikin salah terus, oh berarti ya sebagai perempuan lu mesti terima aja kalau dicintai dengan cara begitu sama laki-laki. Atau kalau misalnya ini emak gue bikin salah terus, bapak gue tetap mau perjuangan terima, tapi emak gue ngeyel terus, it means like as a woman it's okay for me to make a poor choices. Oh, and they accept it. Ew, that's scary, right? ngeri. Sebagai anak laki-laki gitu ya, kalau misalnya gila nih bapak gue nggak ngerespek emak gue gini-gini, berarti emang begitu kali jadi laki. Gue mesti cari perempuan yang gampang menurut emak gue. Iya, yang mau diinjek nih cewek, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya dia jadi dia iniin terus sama perempuan, berarti emang begini kali caranya disayang. Emang kalau sampai ada perempuan marah-marah, ngamuk-ngamuk ke gue, begini ke gue, nggak jelas maunya apa. Emang begitu kali ya namanya cinta. So please ask yourself, both of you, ya lu duduk, lu bahas tentang intimasi yang kami berdua bahas kali ini, dan tanya pembelajaran cinta apa yang kami berdua sedang ajarkan pada anak-anak kami. Wow. If you say you love your kids. Wow, ya. Jadi again, intimacy ini bukan hanya sebatas cinta atau rasa kasih sayang sama pasangan gitu ya, tapi bisa ekspresi simple gitu. It's way deeper than that. Yes. Intimacy is also about tadi emotional investment ya, kepada mungkin orang-orang terdekat, which is keluarga, anak, ya kan. Panjang nih Harokers ya. Ingat, intimacy ini harus dipupuk ya. Pilotok ini selalu panas ya. Kenapa ya Ran ya? Ini gara-gara Hotel Sultan kah atau gara-gara kamu? Ini gara-gara dia pertanyaannya. Pertanyaannya begitu membara malam ini Harokers. Ingat ya, cinta bukan selalu tentang seks atau seks tentang cinta dan intimacy. Belum tentu. Tapi memang tadi ada 3 pilar yang harus benar-benar terisi gitu ya. Komitmen, ada intimacy, sama ada passion.
Tuh ya, Harakers itu take outnya pada malam hari ini. Oh my god, thank you so much Zoya. Such a great conversation tonight. Aduh, pilot talknya sayang sekali cuma bisa ya sekitar segitu aja lah, beberapa menit saja Harakers. Pengennya sih bikin 2 minggu kayaknya bisa sesi konseling nih. Thank you so much Zoya. Ketemu lagi pastinya nanti kita di off air mungkin ya. Yes, buat Harakers yang mungkin sedikit ketinggalan sama obrolannya, tenang saja karena nanti akan hadir juga di YouTube channelnya Hard Rock FM dan juga pastinya di Spotify Pillow Talks by MRA Media. Kalau gitu once again gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk Hotel Sultan Jakarta yang udah minjemin kamarnya. Very intimate juga loh kita tonight. Kalau gitu I'll see you again next week, same time same channel on Pillow Talks with Rani Sutari. Have a good night Harakers. Bye now.